Aku takut, Dit. Tenang aja, Dek Denis, ya. Nggak sakit kok. Iya, Den. Segala sesuatunya itu memang butuh pengorbanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Pak Haji, Denis kan, aduh Adit, gimana nih? Tenang, Denis. Kamu masih ingat kan? Kamu itu kan pahlawan super. Nah, sekarang kamu tutup mata kamu, tarik napas yang panjang, terus bayangin. Bayangin apa, Dit? Kalau bayangin kalau kamu itu Alhamdulillah. Nah, sudah selesai, Dek Denis. Sunatnya sudah selesai, ya? Hah? Udah dokter? Beneran? Iya. Nggak sakit kan, Dek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya kelas 5 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 5 pada pembahasan yang baru, yaitu kita akan membahas materi tentang khitan. Sebelumnya teman-teman, mudah-mudahan semua siswa sudah dihitan semua ya, karena teman-teman sudah akan beranjak ke fase berikutnya dalam kehidupan, yaitu fase remaja ya. Insya Allah mudah-mudahan sudah dihitan semua. Nah, secara bahasa hitan berarti memotong atau membuang ya. Hitan berarti memotong atau membuang, sementara menurut istilah hitan adalah membuang atau memotong kuluf, kulit bagian ujung yang menutupi hasyafah, kepala kemaluan anak laki-laki ya. Kenapa sih anak laki-laki terutama harus dihitan? Karena hitan termasuk menyucikan diri dari kotoran. Dengan memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan berarti menghilangkan tempat tertinggalnya sisa air kencing atau kotoran. Jadi untuk kesehatan kita semua, sehingga sisa air kencing itu tidak mendam dalam kepala kemaluan. Jadi harus dihitan seperti itu supaya tidak jadi penyakit, intinya seperti itu ya. Sebelumnya sejarah hitan itu terjadi pada zaman apa sih diperintahkan kita harus berhitan? Dijelaskan bahwa awal mulanya hitan itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim berhitan ketika usia 80 tahun dan putranya Nabi Ismail berusia 13 tahun ketika berhitan. Sementara Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim dihitan pada usia 7 tahun. Ya, seperti itu. Lalu diteruskan ajaran tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga menurut sejarah dihitan sebagaimana kebiasaan anak-anak bangsa Hijaz di Hijaz. Lalu Nabi Muhammad SAW dihitan oleh kakeknya sendiri, Abdul Muthalib. Seperti itu sejarahnya. Jadi pertama kali diperintahkan untuk berhitan yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti itu. Lalu sebetulnya hukum khitan itu gimana sih? Harus, wajib atau tidak? Nah, di sini dijelaskan khitan untuk anak laki-laki hukumnya wajib ya. Sedangkan hukum khitan untuk perempuan tidak wajib. Sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi, teman-teman bisa lihat di halaman 17. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khitanu sunnatun lirijal wa makromatun lin nisa. Rasulullah bersabda, khitan itu sunnah atau disyariatkan bagi laki-laki dan suatu kebaikan bagi perempuan. Jadi untuk laki-laki itu harus wajib ya, tapi untuk perempuan itu suatu kebaikan atau suatu kehormatan, seperti itu ya. Lalu jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam, mualaf, usianya sudah misalkan di atas balik, sudah masuk ke usia balik, ya tetap wajib dihitan ya, berapapun usianya ya. Ketika masuk Islam maka dia harus wajib dihitan. Sesungguhnya sesuai dengan hadis riwayat Baihaqi, sesungguhnya orang yang tidak dihitan itu tidak akan dibiarkan masuk Islam sampai ia berhitan. Seperti
seperti itu. Jadi kalau ada agama lain yang masuk Islam dan belum dihitan, maka setelah ia mengucapkan syahadat wajib dihitan, seperti itu ya. Lalu pelaksanaan khitan sesuai syariat wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa akil balik usia antara 7 sampai 10 tahun. Ya. Kenapa? Karena anak itu akan menjadi mukallaf yang akan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan hukum syariat atau perintah-perintah Allah. Jadi bisa menjadi imam sholat, seperti itu ya. Kalau sudah dihitan, dan bisa tanggung jawab ibadah lainnya. Seperti itu. Lalu kemudian apa sih hikmahnya hitan bagi kita? Ya, yang pertama, hitan merupakan bentuk penyucian seorang muslim dari najis. Ya, sehingga kita menjadi suci. Hitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan agama sebagai bentuk kita menyempurnakan agama. Lalu hitan memenuhi persyaratan kesucian dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari manfaatnya dari segi kebersihan, yaitu cara sehat untuk mencegah berbagai penyakit, mencegah berbagai penyakit, dan merupakan salah satu cara menjaga kebersihan. Jadi baik perempuan ataupun laki-laki diusahakan harus resik menjaga kebersihan. Kenapa sih seorang muslim itu harus menjaga kebersihan? Selain perintah an-nazaf atau minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Karena apa? Kebersihan itu merupakan syarat mutlak kita untuk diterima ibadah kita sehari-hari ya. Karena bab yang pertama yang harus dibahas dalam fikih itu toharoh, artinya mensucikan diri, membersihkan diri, dimulai dari wudunya, dari tayamumnya, dari janabahnya kemarin ya, seperti itu. Nah, untuk tugasnya teman-teman bisa mengerjakan kegiatan siswa halaman 20 ya, halaman 20 saja, nomor 1 sampai 10 silakan. Lalu nanti dikumpulkan ke link tugas fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.